Kayaknya nggak. Aku sempat yang mau mengundurkan diri dari Afi sebenarnya jujur. Ini nggak aku bukan di podcast manapun. Iya. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi? Aku masih cinta kamu. Biarkan aku pilih jalan untuk sendiri tanpa harus ada lagi cinta selain dirimu, kasih. Jadi setiap Jumat aturan di asrama adalah lu harus packing. Jadi kita kan nggak ngerti ya, maksudnya besok pulang atau enggak kan kita nggak ngerti. Jadi setiap Jumat harus packing, paginya tuh harus ada latihan dulu segala macam. Kita berangkat ke Indosiar. Udah. Yang eliminasi berarti nggak balik? Pulang udah. Hadiahnya apa waktu itu? Mobil. Jadi kamu pulang ke Solo udah naik mobil baru ya? Padahal belum bisa nyetir bos. Makanya bapak saya selalu menanamkan bahwa dari kecil itu di atas langit masih ada langit. Lu juara 1 di AFI, belum tentu lu di tempat yang lain akan jadi juara. Sekar pangkurkan Winarno. Nah, yang gue heran kenapa konotasi kalau kita sudah nembang begitu langsung konotasinya seperti itu. Karena emang suara kita kayak kuntilanak. Aku jatuh cinta, takdir aku hidup denganmu, pengertian cinta sepanjang umurku. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, apa kabar? Waduh, ini adalah episode kesekian ya, dan hari ini saya masih ditemani oleh bintang-bintang yang spesial. Oke, masih bersama saya Mas Rere di podcast Fix Mantap Gak Kuku Au Au. Asik kan? Seru ya kalau ya belum aja rame. Hari ini spesial sekali karena saya kedatangan bintang tamu langsung terbang dari Solo. Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Solo aja lu, dari Solo masih bawa-bawa koper ke aku dari Belanda. Kan eliminasi kan? Nah, ini adalah salah satu bintang eliminasi. Kalau zaman dulu ada bintang eliminasi ya. Betul. Nah, siapakah dia? Saya Tia Afi. Gak keke? Aduh, Ade senang banget ya. Terima kasih Mas Aku Re. terima kasih banget setelah sekian bulan ngelobi kamu. Berasa siapa gitu ya, Bo? Dan akhirnya sampai juga di sini. Alhamdulillah. Ya. Senang banget, Kak. Senang sekali ya. Oke, terima kasih. Ini luar biasa buat saya. Jadi sebetulnya sejak zaman Idol, kan konsepnya produser gue, Idol, Afi, semua ya, KDI ada, kan DA. Enggak, waktu itu belum ada Oh, DA yang waktu kan? dulu. Zaman kamu. Jadul banget zaman gue. Berasa tua ya berapa gue. itu? Kamu tahun berapa? 2004, Kak. 2004. Jadi itu di Indonesia sebelum ada Idol, sebelum ada KDI itu ada Afi duluan. Betul banget. Ya. Nah, ini adalah salah satu juara Afi 2 tahun 2004. Betul. Ah, boleh dong cerita pengalamannya waktu itu panjang. seperti Panjang banget. Pengalaman Afi atau sebelum Afi? Oke deh, dari perjalanan lu dulu deh. Perjalanan. Awalnya Bapak Ibu saya tuh dua-duanya musisi, Kak. Ibu saya kebetulan penyanyi, bapak saya pemain musik. Oke. Terus saya asli orang Solo. Saya asli orang Solo, tapi waktu audisi Afi karena hanya ada 6 kota besar di Indonesia, salah duanya adalah yang paling dekat sama Solo, Jogja dan Semarang. Kayaknya aku feelingnya kayak Semarang aja deh, karena Jogja kan banyak mahasiswa, banyak kampus segala macam, jadi pasti saingannya lebih banyak. Terus akhirnya aku memilih Semarang. Nah saat itu, waktu itu perjalanan karirku tuh sebelum aku di AFI, aku tuh udah nyanyi kayak di kafe, di wedding, di panggung tuh panggung lah, Kak. Oh, emang penyanyi ya? Emang penyanyi satu. Yang kedua, emang dari kecil aku ikut lomba. Jadi emang bapakku tuh kayaknya agak-agak maksa dikit gitu ya, kayaknya anak gue bisa nih gitu. Akhirnya disupport lah, disupport. Jadi bapak tuh dulu kerja di kafe sebagai pemain musik,
terus Ibumu penyanyi. ibu penyanyi juga. Jadi setiap malam kan beliau di kayak kafe. Nah, aku tuh dari TK tuh udah diajakin. Nyanyi. Maksudnya beliau adalah supaya ngelatih mental. Jadi dari kecil tuh harus di atas panggung gitu loh, Kak. Nah, aku pikir kan dulu kayak kalau sekarang tuh bahasanya apa? Eksploitasi ya. Tapi kalau aku mikir sisi positifnya adalah justru malah kesiapan panggungku tuh jauh lebih awal daripada teman-teman yang lain. Karena waktu Afi aku pakai itu ilmu itu gitu Dan loh. ternyata Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Jadi kamu dari kecil sudah menyanyi. Sudah menyanyi dan perjalanan Afi tuh panjang karena audisinya tuh waduh, itu saat itu barengan aku tuh 20.000 peserta se-Indonesia. Oke. Dan setiap kota tuh aku pikir kan oke, Semarang aja. Ternyata enggak, Kak. Semarang yang daerah yang sekitarnya itu banyak pada ke Semarang, misalnya Jogja sama Medan dan Jakarta sama semua. Pada datang semua. Jadi 20.000 peserta, kemudian dipilih 50 peserta dulu setelah kita ngumpul di Semarang ya 50, 10 dari 10 ke 3 dikirim ke Jakarta. Oke. Jakarta Waktu nanti itu eliminasi. siapa aja itu yang dari Semarang? Aku, Yudis sama Nana. Oke. Nana Afi. Nana itu keluar pertama apa kedua ya Nana itu ya? Eliminasinya maksudnya gitu. Jadi terus dari 3 yang dikirim ke Jakarta dieliminasi lagi jadi 12 besar. 12 besar itu mulai diadu gitu. Maksudnya setiap malam minggu kita konser itu pulang satu-satu eliminasi kan namanya. Eliminasi ya, Dan bawa koper ya, Wak. Jadi waktu itu bawa koper lu pulang gitu ya. Jadi setiap Jumat aturan di asrama adalah lu harus packing. Oke. Jadi kita kan nggak ngerti ya, maksudnya besok pulang atau enggak kan kita nggak ngerti. Jadi setiap Jumat harus packing, paginya tuh harus ada latihan dulu segala macam. Kita berangkat ke Indosiar. Oke. Udah. Yang Kita eliminasi berarti nggak balik. pulang udah, makanya orang-orang kan drama banget nangisnya sampai Kak, kita tuh beneran yang kita nggak kenal media apapun loh waktu di asrama. Jadi nggak ada TV, nggak boleh nonton TV, nggak ada tabloid, koran saat itu ada kan. Nggak boleh dengerin apapun kecuali sekolah. Lu jadi sebelahan asrama Afinya kita tidur di situ dan sekolahnya gitu. Jadi kita sebelahan gitu di Raffles saat itu di Cibubur. Udah tiap hari itu belajar, pulang tidur, belajar lagi, olahraga, belajar gitu. Jadi benar-benar karantina ya? Karantina beneran yang kita dijauhin dari manusia juga. Dari orang tua apalagi, kita nggak boleh. Nggak boleh ketemu, nggak boleh sama sekali. Kecuali waktu kita konser di TTA waktu itu. Jadi mereka datang, beliau pun sebagai penonton. Jadi kita nggak boleh ketemu yang kayak apa gitu. Say hi aja, Mas Ari Tulang langsung apa say hi, udah nggak apa-apa, udah harus konsen. Jadi kita beneran nggak boleh ngapa-ngapain. Tujuannya apa kok bisa sampai sebegitu ketatnya? Kalau menurut aku sih justru malah kalau sekarang kan mungkin banyak sosial media. Kalau dulu juga sebenarnya sama aja. Mungkin kita dilatih mental juga untuk nggak konsen ke apapun kecuali lu harus nyanyi bagus tiap minggunya gitu loh, Kak. Lu harus nyanyi, koreo. Kita koreo juga ada kan, terus sinetron juga waktu itu, jadi acting ada. Oh, jadi ada semua ada. Jadi nggak cuma nyanyi doang, jadi ada koreonya. Digodok lah di situ ya. Benar banget. Untuk menjadi seorang entertainer. Betul banget. Gitu. Betul. Itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan itu. Yang paling lama adalah 3 bulan karena aku yang terakhir keluar kan. Ya aku Haikal Miki karena kita grand final kan 3-3-nya. Itu yang paling lama 3 bulan. Yang lama 3 bulan. Dan akhirnya kamu terpilih sebagai grand finalis dulu. Kita grand final 3 orang. Terus kita diadu lagi. Ya udah dari SMS seluruh masyarakat Indonesia. Siapa yang terpilih saat itu? Alhamdulillah. Hadiahnya apa waktu itu? Mobil. Jadi kamu pulang ke Solo udah naik mobil baru ya? Padahal belum bisa nyetir gua. Tapi itu ada maksudnya gini ya, Tuhan tuh baik banget. Karena sebelum dulu berangkat kan ya wes anaknya orang nggak punya, biasa aja gitu kan. Hanya punya cita-cita kalau ngelihat cewek di jalan naik mobil tuh kayak yang ya ampun kapan ya aku bisa kayaknya seneng gitu nyetir sendiri, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi di dalam mobil, hanya cita-cita. Terus pernah Kak dulu sebelum berangkat Afi, aku tuh suka lihat koran di tengah-tengah tuh ada iklan mobil second. Itu aja masih yang berangan-angan beli mobil second tuh gimana ya gitu. Nabung berapa lama harus bisa beli mobil ini gitu. Tapi waktu Afi karena emang aku senang berjuang, aku orangnya fight, tapi kalahnya tuh di DAA karena waktu itu aku beneran yang kayak ngerasa kayaknya ini bukan dunia ya, kayak aku nginjek tapi bukan di dunia aku tuh paham diriku. Karena itu di Dangdut Academy ini mumpung ada Kak Adibal jadi harus mengingat lagi dulu aku ikut juga, Bo.
dangdut selebriti dulu. Oke. Juara 1 kan. Aku udah bilang Bu Maria, Bu, saya kayaknya nggak usah maju karena saya tahu kapasitasku sebagai seorang Oke. penyanyi yang bukan dangdut. Oke. Nah saat itu DA3 itu ngeri-ngeri banget ya kayak. Oh, jadi- Ada Vildan, Putri, Aulia itu emang mereka tuh lahir udah Lahir langsung udah dangdut gitu ember, ya. ada cengkoknya Oh, Kak. jadi lahir ngoweknya Langsung juga pakai ngowek. cengkok gitu ya. Iya. Sementara kamu enggak gitu ya. Sementara gua enggak. Akhirnya kamu kalah di situ. 12 besar ya? 12 besar. Karena kan se-Asia kan. Nah, secara kamu kan juara nomor 1, terus tiba-tiba di situ kalah sama yang muda-muda. Kalau aku beban lu kayak apa waktu justru itu? malah waktu itu aku jujur ya, aku pengen gimana sih caranya cepat keluar. Karena gini loh Kak, aku merasa bahwa bukan tidak berjuang ya, tapi lebih ke merasa bahwa teman-temanku lebih Punya potensi. punya potensi di situ. Emang mereka penyanyi dangdut sih adik-adikku Oh, ini gitu oke. loh. Dan aku emang pop. Dan mau dipaksa segimana mungkin kalau penyanyi pop ke dangdut tuh pasti susah ya Kak Adibal untuk belajar sengok dan segala macamnya. Nggak mudah ya. Itu nggak mudah. Walaupun dulu ya waktu di asrama waktu Afi kita balik lagi ke Afi itu pernah nyanyi Laksmana Raja di Laut. Mungkin saat itu nggak ada yang nyanyi lagu itu. Jadi menurut orang-orang itu ya keren banget nyanyi lagu itu. Padahal menurut gua enggak. Kalau kita ngelihat Putri, Aulia dan lain-lain yang teman-teman emang beneran dangdut, Lesti apalagi, itu emang gue Kamu nggak nggak ada ada apa-apanya, apa-apanya, Bo, beneran. gitu ya. Makanya bapak saya selalu menanamkan bahwa dari kecil itu di atas langit masih ada langit. Lu juara 1 di AFI, belum tentu lu di tempat yang lain akan jadi Akan juara. jadi satu lagi. Jadi tetaplah rendah hati karena di atas langit tuh masih ada langit dan itu patokan saya selama di dunia entertain aku pakai sampai sekarang. Oke, gitu. dan akhirnya lu bertahan sampai sekarang Alhamdulillah ya. sih, Kak, alhamdulillah. Masih nyanyi aktif sampai sekarang Masih ya? nyanyi aktif sampai sekarang. Luar biasa. Kalau boleh tahu penghargaannya sudah berapa banyak? Aduh, penghargaan apa? Ya kan kamu meletek langsung juara 1. Enggak lah, lomba-lomba aja sebelumnya sih. di Solo kan? Iya, betul. Di Solo nyanyi itu Yes. udah rutin. Sudah rutin. Udah dapat penghargaan-penghargaan. Sudah alhamdulillah. Karena dari kecil emang lomba kan, Oh, Kak. emang ikut lomba. Aku pernah, jadi sebelum nyanyi itu justru malah lombanya tuh tembang mau copat. Jadi tembang Jawa itu. Oh, Heeh. coba dong pengen denger. Getarannya gitu ya. Coba dong. Coba dong. Aduh. Sekar pangkur Kang Winarno. Berasa nggak pakai? Lelapuan kang kanggo wong ngaure. Yeay! Nah, gue heran sama orang-orang. Kenapa? Jadi gini, kenapa setiap ada orang nembang Jawa pasti ada yang Kayak yang seperti itu? merinding ya, Bo. Jadi gini, gue kan pernah belajar di rumah kan, Yes, jadi yes. gue lagi belajar gitu. Singgah, gitu kan. Tiba-tiba di belakang rumah gue, sama persis kayak gitu. Tapi aslinya Hah? emang orang yang ngomong atau asli? Enggak, kayaknya ada tukang-tukang di belakang gitu. Nah, yang gue heran kenapa konotasi kalau kita sudah nembang begitu langsung konotasinya seperti itu. Karena Emang suara kita kayak kuntilanak. Gue tanya sama lo juga. Ayo jawab. Kenapa lo jatuh seperti itu? Tuh kan. karena banyak mungkin film-film horor kan pakai tembang. menggunakan- Iya karena benar. memang kalau budaya Jadi Jawa, image-nya ya, Bo, budaya Jawa tentang Animisme, dinamisme, yes, sehingga masih banget. konotasinya itu. Padahal sebetulnya kalimatnya bagus Indah ya, banget, bener, indah aslinya. banget, puitis ya. Banget. Nah, ini edukasi ya buat kalian. Jadi kalau ada Kak Rere atau Kak Tia Nembang nyanyi Jawa. nembang Jawa, jangan keluarin suara Adibat ya. Jadi kamu Suara. lagi panas, mati mic-nya gara-gara nembang Jawa kan? Aduh. Oke? Aman? Ini aku aman? Ya, Dadat. aman. Ya, oke. Sampai di mana Pak? Kak, itu lo lomba apa segala Oke, macam iya. udah, Kak. Jadi Oke, sudah sebentar sutradara Biar, belum. heeh. Belum. Oh lanjut. Lanjut aja? Oke. Oke. Jadi menurut lo pencapaian terbesar lo di saat AFI ya? justru kalau menurut aku iya di saat AFI, tapi kan aku orangnya
maksudnya gini, karena bapakku patokannya adalah di atas langit masih ada langit lagi. Jadi ada beberapa stasiun TV yang menawarkan untuk ikut lomba lagi, ikut kompetisi lagi. Yang notabene justru malah genrenya lain. Seperti dangdut Akademi Selebriti. Aku tadinya di telepon Indonesia, di Indonesia bilang, "Lu mau nggak ikut tapi ini lagu-lagu dangdut." Bahwa gue nggak bisa nyanyi lagu, please ya. Ini yang justru ikut itu bukan penyanyi dangdut semua, jadi kayak presenter kayak Indra Bekti, apa segala Melanie Ricardo, apa segala macam. Ini yakin Kak, begitu gue datang di sana Kak ketemu beneran. Lah lu ngapain, lu penyanyi, kita buka kan lu yang menang. Enggak Kak, aku juga nggak bisa nyanyi lagu dangdut maksud basicnya. Aku tuh mengerti diriku, kapasitasku sebagai penyanyi, tapi memang genreku bukan di situ ya Kak. Maksudnya gini, mungkin kalau misalnya kita off air, kita diminta atau di request lagu-lagu dangdut juga, dan itu nggak masalah buat aku gitu. Jadi buat aku itu juga challenge, tantangan hidupku selama aku seumur hidup aku belum pernah ikut lomba yang namanya lomba lagu-lagunya dangdut. Dan di Dangdut Akademi Selebriti aku punya kesempatan yang luar biasa dan aku akhirnya berjalan ikut gitu. Dan juara 1 saat itu. Juara 1. Juara 1. Ya iyalah, kamu penyanyi sementara mereka presenter. Ada penyanyi juga. Ini nggak fair. Enggak, tapi ada yang penyanyi juga Kak. Gitu. Kak Indra Bekti juga kan bisa nyanyi, maksudnya walaupun bukan penyanyi festival betul. Oke, nah selama kamu di Solo itu sendiri nggak pernah nyanyi dangdut sebelumnya? Pernah, maksudnya kalau cuman manggung gitu pasti nyanyi dangdut. Dangdut tuh mau dimanapun juga pasti tetap di request Kak. Tapi nyanyi dangdut yang teknik itu kamu nggak pernah? Enggak. Makanya waktu Dangdut Akademi Asia kan harus maju tuh Dangdut Akademi Selebriti. Disitulah titik aku kayaknya gue nggak boleh yang semua-mua, gue maruk nggak boleh deh gitu. Jadi maksudnya aku mengerti kapasitasku bahwa aku seorang penyanyi pop, mungkin rock boleh lah rock gitu. Tapi kalau dangdut, ya maksudnya aku akan tetap belajar, aku akan tetap fight di situ karena udah nyemplung ya Kak. Jadi nyebur sekalian, basah sekalian. Tapi kalaupun aku tidak menjadi juara saat itu ya nggak apa-apa. Karena jadi aku paham gitu dan aku stres. Baru sekali ini aku ikut lomba yang sampai saat itu di karantina juga kan, berat badanku turun banyak. Itu mah diet alami. Harusnya bersyukur ya. Tapi kan maksudnya tetap berjuang. Maksudnya kita minggu by minggunya, hari demi hari itu malahan nggak minggu by minggu. Itu harus emang fight, berjuang. Masa gini loh, walaupun lu menyerah, maksudnya kayak lu ngerti kapasitas lu, tapi setidaknya lu tampilkan yang terbaik di saat lu kompetisi saat itu gitu loh Pak. Oke. Nah waktu itu di Afi jurinya siapa aja sih? Banyak kalau Afi. Afi itu ada Mbak Ii. Terus ada siapa ya, Erwin Gutawa juga pernah. Jadi mungkin ada juri-juri tamu yang emang saat itu nama-namanya wow luar biasa Kak. Bayangin Erwin Gutawa, Adi MS, terus ada Mbak Ute, Ruth Sahanaya, banyak Kak, banyak. Nah juri favorit kamu siapa waktu itu? Aku favorit semua sih, tapi saat itu Adi MS sih. Jadi beliau pernah jadi juri tamu gitu kan, juri tamu. Terus beliau bilang, waktu aku keluar, aku habis nyanyi, terus komen. Yang pertama kali dia komen adalah, kok bukan suara ya, tapi aku tuh udah feeling gitu. Begitu kamu masuk panggung, aura bintangnya tuh udah ada, dia bilang gitu. Dan aku gak ngerti aura bintang tuh maksudnya kayak orang kan yang menilai akhirnya. Oh seperti apa aura bintang? Aura bintang maksudnya lancip-lancip ember, karena bintang gitu. Gitu, dan itu berkesan. Maksudnya kayak, ya gue harus nunjukin bahwa di atas panggung lo harus all out. Ini milik lo, panggung ya. Kalau setiap kali nyanyi ya gue harus all out. Gitu. Nah, kalau dari data kamu pernah dijuriin sama almarhum Hari Rusdi. Hari Rusdi, betul. Apa kesan yang mendalam buat kamu? Kalau beliau itu mungkin ngomongnya puitis gitu ya, atau mungkin kadang-kadang langsung jelek gitu loh. Misalnya pertanyaannya gini, waktu grand final beliau bilang, kenapa lu kan biasanya kalau nyanyi improve lu banyak kemana-mana, terus tiba-tiba kenapa di lagu ini lu nggak pakai improve itu gitu. Ternyata memang lagunya Mas Yofi. Jadi aku punya lagu Adilkah Ini itu diciptakan Mas Yofi Widianto. Yang hits itu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Wah, cocok ya, Bang. Gue masih dengerin sampai sekarang. Itu lagu favorit gue. Dan itu Mas Yofi selalu bilang bahwa dunia recording itu dengan live beda. Maksudnya lu akan terdengar easy listening, orang akan mendengar lebih enak, orang akan mendengar lebih ringan, dan orang akan lebih mendalam di saat lu nyanyinya nggak yang perlu teriak-teriak. Nah, di saat aku recording itu sampai diulang karena emang pertama recording nadanya ketinggian, yang kedua aku harus mengulang dengan nada yang lebih rendah tapi lebih soft.
gitu loh. Itu sebenarnya bukan dia yang salah Kak, aku kan yang salah gitu-gitu kan ya. Gitu ya, yang rock gitu ya. Tapi justru bener kata Mas Yofi, begitu didengar sama seluruh Indonesia, boomingnya emang gara-gara lagu itu emang orang patah hati apa segala macam, Jadi lebih kena. nggak bisa dengan Nah, power yang betul. Jadi aku jelasin ke Bang Hari Rusli waktu itu ya memang seperti itu, harus seperti itu cara nyanyinya. kangen pengen denger ya, pengen denger salah Kak aku tuh. Aduh, kayak ini judulnya Kak. Itu di mana? Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi? Aku masih cinta kamu. Biarkan aku pilih jalan untuk sendiri tanpa harus ada lagi cinta selain dirimu, kasih. Ini versi panggungnya Ada. Kalau yang di rekaman masih lebih soft Soft. ya, lebih enak kalau buat nyetir gitu. Kalau yang ini buat di panggung gitu ya, luar biasa. Nah Gitu, Kak. itu single pertama kamu. Betul. Dan langsung jadi boom waktu langsung itu boom. ya? Jadi sekali. Jadi waktu itu kan emang jualannya fisik ya, masih yang CD. Jadi sekali Avi jebret keluar album langsung 350.000 kopi. Saat itu jadi langsung dapat double platinum dari Sony Music. Wow. Gitu. Jadi menang Avi kamu dapat mobil. Yes. Terus single itu kamu dapat berapa mobil? Jadi langsung Dapat rumah. Dapat rumah. Jadi luas mobil-mobilnya ya. Seisi-isinya. Isi-isinya luar biasa. Nah, sampai sekarang masih keep kontak sama anak-anak Avi? Masih, ini nanti mau Semalam ketemuan. kamu bilang, nanti gue disamperin sama ini. Ember, benar, Oh, masih. jadi masih lengkap? Masih. Avi 2 itu kecuali Jovita karena sekarang keberadaannya juga di mana kita lost contact juga. Oh, gitu. Tapi sama keluarganya kita masih ini. Ya keputusan orang kan masing-masing ya Kak. Iya. Dan Mas yang dengan 11 ini aku masih sering ketemu karena aku kan bolak-balik Jakarta Solo juga dengan pekerjaan. Jadi 11 anak-anak Avi yang lainnya ini terutama Avi 2 masih ketemu. Avi yang lain pun Avi 1 juga masih ketemu. Masih ketemu. Masih kok. Siapa dulu Avi 1 siapa ya? Ferry. Ferry masih ya? Masih nyanyi. Boleh dong nanti kita Ferry ya? Ferry ya. Oke, siap. Terus ada lagi dulu yang gede yang suka Smile ya. Jadi aku beberapa kali MC gitu. Ya, dia Kak. mendampingi seorang penyanyi. Oke. Dia lebih ke Oh iya benar ya? benar Nah, dia yang Smile. gede gue bilang, ini kan dulu siapa Ah. ya? Oh, Smile bener. Oke, nah Tia, dari kualitas vokal kamu di festival-festival udah lah nggak ada yang meragukan lagi. Nah katanya sempat ikut festival di luar negeri juga ya? Aku luar negeri itu justru malah nggak festival sih, kebanyakan nyanyi diundang KBRI gitu-gitu Kak. Duit. Tapi aku sih oke, seniman itu kan pasti semua orang nggak cuma seniman ya, pasti salah satunya yang dikejar adalah itu. Tapi kalau aku tuh lebih ke pengalaman sih Kak. Jadi apalagi nyanyi di luar negeri ya. Maksudnya aku sudah tidak berharap di duit ya. Oke, duit butuh, tapi lebih ke pengalaman di mana kita beda apa-apanya kan, beda negara, beda kebiasaan, beda bahasa dan segala macam. Itu justru malah tantangan. Dan aku harus nyanyi bagus. Maksudnya di Indonesia mungkin 1-2 orang oke lah tahu gitu ya kualitas apa segala macam, tapi di sana ya kita harus menunjukin kualitas yang lebih, supaya tahu kalau gue penyanyi Indonesia yang emang ditaruh dimanapun gue udah siap gitu dengan kualitas yang baik. Udah kemana aja waktu itu? Aduh, ke Belanda sama Kak Vivi. Ke Belanda. Kami belum ya. Terus ke Belanda, terus Swiss, Amerika. Begitu jebol Avi itu Amerika. Amerika. Iya. Itu apa? Kontes? Bukan. Ini juga show juga. Jadi konser juga. Itu jadi waktu itu kan ada, kita bikin konten lah Kak saat itu dengan teman-teman Avi yang lain, dengan stasiun TV yang membesarkan kita. Kemudian ada konser di situ gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia juga banyak di Amerika kan. Jadi mereka juga jadi penonton. Banyak kok, banyak. Oke, jadi fans kamu udah di seluruh dunia. Aduh, nggak gitu juga keles. Amin. Jadi memang Avi itu boleh dibilang itu puncak dari popularitas kamu. Saat itu iya, aku merasa iya karena memang Avi
Jebol Afi itu adalah salah satu tayangan televisi itu program yang dicintai masyarakat Indonesia saat itu karena ratingnya tertinggi, yang grand final tertinggi yang sampai detik ini belum ada yang ngalahin Kak. Oh, oke. Jadi penonton terbanyak sekitar berapa ya? 60% se-Indonesia, 60% se-Indonesia, penduduk Indonesia, 40%-nya dibagi stasiun TV lain. Wes. Satu stasiun TV-nya hanya Afi yang nonton. Wes, jadi Gitu. stasiun yang lain sepi ya, semua nonton Tia ya. Oh, luar biasa. Pakai baju ini loh Kak, pakai baju gede merah. Yang pakai baju lu sampai ember itu ya. Itu ikonik sekali ya. Aku tuh nggak ngerti itu, maksudnya gini, itu perjuangan juga nyanyi karena kan ditarik ya, jadi aku masuk ke kayak level gitu, kayak di satu panggung yang bulat, aku masuk ke dalam situ dan aku masuk di rocknya, gitu. Jadi orang kan nggak ngerti itu gimana cara makainya, aku masuk di rocknya, terus sambil aku nyanyi ditarik kanan kiri. Jadi kalau aku nggak stabil, aku bisa ketarik loh. Jadi harus dikasih blower juga ya di bawahnya ya. sama digini-gini nama dancer. Oh ya Allah, jadi udah kayak di lautan gitu ya. Panggung tuh bener lautan mere, Bo. Masuk angin nggak setelahnya? Itu gila sih, itu idenya pengalaman. luar biasa ya. Aku juga nggak, maksudnya kayak itu ide dari mana? Ternyata katanya penyanyi luar tuh pernah pakai ide itu. Dipakailah di Indonesia dan baru sekali itu sama aku. Aku beruntungnya adalah orang sangat mengena. Jadi kalau Mbak dulu saya ngikutin grand finalnya Mbak Tia, waktu itu pakai merah gede banget. Iya. Itu Kak. Jadi beneran yang itu sama Laksmana, bener kata Kak Adibel. Mungkin aku nyanyinya saat itu versiku, tapi orang justru malah mengena karena biasanya nyanyi pop tiba-tiba dikasih lagu. Nyanyi Aku Melayu. nangis loh dikasih Laksmana itu. Oh nangis. Nangis. Karena lagunya Jadi, susah ya? Susah banget. Jadi setiap minggu kita itu diacak lagunya. Jadi kita Oke. nggak pernah tahu kita akan nyanyi apa besok. Oh oke. Bukan yang kayak kita milih berapa lagu, Ini dipilih pas namanya. ini lagu kesukaan gue Nggak enggak bisa ya? gue. Oh oke. Dan gue orang yang paling dikasih lagu yang up. Bangsa kayak tiba-tiba gue rock, tiba-tiba besok gue Melayu, tiba-tiba pop, tiba-tiba besok apa, segala macam gitu loh Kak. Jadi emang tantangannya banyak di situ. Nah pas dapat Laksmana, kenapa aku cerita aku nangis? Karena aku ngerasa, aku kira wong Jawa, nggak bisa cengkok Lagu Melayu Melayu. gitu loh. Tapi thanks God aku punya sahabat yang namanya Haikal, dia ngajarin aku cengkoknya. Jadi sebelum konser Haikal, karena dia orang Melayu juga gitu kan, orang Pekanbaru, jadi dia bisa. Oh, Ini. akhirnya kamu bisa membawakan dengan baik, dengan versi dengan kamu. versiku. Dan itu yang membuat kamu menang di akademi. Dangdut Itu malah Academy. 6 besar ke 5. Cuman orang sampai detik ini tuh masih yang kayak Tia tuh image-nya kan kamu Laksmana Jadul nyanyinya bagus banget gitu. Padahal menurut aku enggak. Maksudnya kayak itu versi aku aja, versi semi pop. Jadi sampai sekarang kalau kamu nyanyi pun banyak yang request. banyak. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Orang susah lupa ya dengan panggilan kamu. Apalagi Itu lagu Laksmana. Aku Makin Cinta gitu Oh, ya. ya itu yang waktu grand final kayak pakai merah. Itu yang itu. Ah, boleh dong, pengen kan udah lama, itu berapa tahun yang lalu? 21 tahun. Oh ya Allah. Waktu itu umur Mereka berapa? belum lahir ya, Bo? Waktu itu umur berapa kamu? Aku umurnya masih 21 ke 22 lah, Kak. 21 ke Oke. 22. Nah, boleh dong. Ya Allah, lu berarti nebak dong ya 21 22 berarti sekarang umur berapa? Pulang aja. Caranya begitu, kalau ditanya kan pasti nggak mau jawab. Caranya oke. Iya. Anda pintar. Coba dong yang lagu itu pas grand final itu. Aku jatuh cinta deh. Nah, itu yang membuat kamu jadi juara kan? Yes. Oke dong, boleh dong Betul. denger. Aku jatuh cinta, takdir aku hidup denganmu, pengertian cinta sepanjang umurku. Aku jatuh cinta, hidup ini indah karenamu, pengertian cinta sepanjang umurku, hidupku. Gue berasa nonton konser tahu. Bagus banget. Enggak Kak. Ini pas serak serius. Pas serak pas flu, nggak enak banget suaranya nggak tahu. Oke, nah kalau di Dangdut Academy, kamu sempat menang kan ya? Yes. betul. Kenapa membuat kamu menang? Padahal kamu bilang sendiri dangdut bukan gue. Iya, sebenarnya aku tuh gini, karena ibuku dulu juga penyanyi dangdut, jadi paling nggak aku sering denger lagu dangdut. Oke. Terus waktu dikasih challenge, aku tuh sempet tanya orang-orang sekitarku, gimana ya maju nggak, maju aja ya. Selain kamu masih disorot TV gitu kan, artinya buat promosi juga oke.
branding gitu kan. Terus di sisi lain ya itu tantangan. Aku yang paling penting adalah tantangan karena bapakku itu dulu cara ngajarinnya aku agak-agak versi VOC gitu ya Kak. Jadi emang tegas gitu loh. Jadi lu ya harus kalau dikasih lagu. Pernah aku satu hari manggung sama beliau, aku nyanyi salah batuk. Terus beliau bilang, kalau nyanyinya nggak bagus, mending besok nggak usah nyanyi aja. Wis, galak ya. Tapi justru malah sekarang kesini-sini dari omongan-omongan beliau ini, aku nangkep gitu bahwa sebenarnya beliau itu pengennya aku terbaik, ngasih yang terbaik di atas panggung. Gimana caranya lu nyanyi bagus, all out dan lain-lain gitu. Jadi maju tak gentar kalau lu cuman dibentak orang. Dulu waktu di asrama Afi aku daunnya sama Mas Ari Tulang karena aku nggak bisa nge-dance. Aku nggak bisa koreo saat itu. Aku ngerasa aku bahwa kayaknya nggak. Aku sempet yang mau mengundurkan diri dari Afi sebenarnya jujur. Ini nggak aku bukan di podcast manapun. Iya, karena aku ngerasa bahwa oke lah kalau nyanyi, tapi kalau koreo tuh susah. Iya Allah Kak. Ngapalin gerakan. Ya Allah, menuju puncak. Tapi lu ngerti Kak? Iya. Justru malah, nah aku tuh orangnya gitu. Semakin lu digembleng tiap minggunya tiap hari, justru malah kesiapan mentalku tuh lebih. Jadi di 5 besar aku lebih serius, lebih sedikit orangnya kan. Jadi lebih konsen. Dan saat itu aku ingat banget jurinya tuh Bitri. Dari kakak-kakak Bitri pernah bilang bahwa Itia secara body language dan jogetnya tuh keren banget. Nah disitulah titik dimana aku merasa bahwa segala sesuatu itu semua bisa dipelajarin. Makanya aku bilang kenapa DAC atau Dangdut Academy Celebrity itu aku ikutin karena memang challenge. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa di saat lu belum mencoba. Nah aku mencoba di situ. Walaupun misalnya DAC aku juara 1, tapi di DA aku mungkin nggak berhasil menjadi juara, tapi paling nggak aku udah mencoba sejauh itu 1. Yang kedua, aku harus tahu kapasitasku bahwa memang saya diciptakan sebagai penyanyi pop atau rock gitu. Kalau dangdut ya emang ada di atas langit tadi itu. Jadi aku merasa bahwa ya lu lebih, misalnya aku jadi juara, malah aku yang nggak terima. Karena kenapa gue juara padahal lebih banyak yang lebih bagus Kak, gitu. gitu. Dan mereka memang di situ gitu. Betul banget. Kamu orangnya terbuka sekali ya. Sangat aku. Sportif lah ya. Oh harus. Harus Soalnya sering ikut kompetisi itu pasti harus sportif. harus beneran deh. Aku lebih seneng terbuka seperti ini karena biar orang juga tahu bahwa kita tuh nggak boleh maruk. Maksudnya kayak lu diciptakan jadi penyanyi. Nah penyanyi tuh genrenya banyak banget. Nah salah satunya adalah yang aku pilih dari emang aku kecil adalah pop dan rock. Ya udah aku pengen itu tuh aku terusin. Waktu itu ditanyain juga, lu nggak jadi presenter juga? Jangan dong ya Kak, lu jadi apa dong? Lahan lu gue nganggur. Terus akhirnya aku bilang bahwa mungkin kalau kita ngomong apa segala macam bisa, tapi presenter tuh harus punya ciri khas juga kan masing-masingnya gitu. Dan aku ngerasa bahwa enggak lah, aku nyanyi aja masih kurang. Jadi sampai detik ini aku masih seneng belajar. Sampai detik ini tuh kalau orang bilang paling lu perform show dibayar udah. Padahal sebenarnya orang nggak ngerti bahwa tanggung jawabnya tuh besar jadi guest star. Apalagi nyanyi di apapun ya Kak. Aku nggak pernah mengecilkan event apapun, mau itu kecil mau itu gede. Di saat di atas panggung ya bapakku selalu ngelatih bahwa lu gitu. Nah sejak kemunculan kamu di Afi, kamu langsung jadi idola di seluruh Indonesia gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi kok kamu memilih tinggal di Solo? Kenapa nggak hijrah ke Jakarta? Jadi waktu itu aku 2011 sampai 2011 aku masih tinggal di sini di Cibubur saat itu. Terus 2011 juga aku ketemu suamiku di Facebook, saat itu kan belum ada Instagram dan lain-lain ya, Bo. Jadi beli online ya, Ibu. Suaminya beli online ternyata. Jadi dia itu di inbox ya kalau Facebook kan. Jadi di Facebook dia tanya, dia tuh ikut gini loh, dia ikut fanpage-nya Tia Afi. Aku liatin kan, ini siapa aja gitu kan, iseng saat itu iseng. Oh sempet ya? Sempet. Oh sempet ngeliatin. Oh iya aku sempet. Biasanya artis kan nggak sempet. Gak ada kerjaan aja, Bu. Aku liatin kan satu-satu Kak. Satu-satu. Ini siapa ya Masnya, kayaknya pernah lihat gitu, pernah ketemu. Ternyata pas aku lihat gitu ya? kok cakep, Bo. Ya suami gue, laki gue. Terus akhirnya aku liatin, orang Solo Kak. Orang Solo, dan aku kayaknya pernah ketemu waktu itu. Terus ya udah aku bilang aja, Mas maaf ya, gue dulu dong. Gue balas, dia nggak ada jaim-jaimnya ya sebagai artis. Mas, kayak gue pernah ketemu lu di mana ya gitu. Beneran Kak. Jadi waktu dulu ada 17-an kan di panggung-panggung kan ada kan. Waktu aku masih belum Afi. Dia bilang aku pernah dikenalin temenku ke kamu lewat itu panggung 17-an lah gitu. Akhirnya yang di Afi itu
dia mikirnya aku yang nggak balas langsung karena apa paling manajernya atau Iya, apa segala macam, tapi aku ini Tia gitu. Oh. Akhirnya kita tukeran pin, BB, kita tukeran pin, terus kita kenalan apa segala macam, dan dia orang Solo, bapak ibuku semua kan orang Solo. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke Solo tuh karena memang ya aku pengen anakku juga dibesarkan di sana dengan misalnya pun aku tinggal kerja kan ada bapak ibu dan segala macam gitu. Itu sih. Pilih amannya aja. Pilih amannya. Suamimu tinggal di Solo. Iya, tapi kerjanya di Kebumen sekarang. Oh, di Kebumen. Akunya yang masih warawiri keluar kota sih. Nyanyi masih banyak warawiri. Ada kendalanya nggak sih tinggal di daerah sama di Jakarta gitu untuk masalah job dan sebagainya? Sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini sih enggak. Justru malah dulu kan sempat ikut setelah Afi itu kan sempat ikut manajemennya dari stasiun TV ini gitu kan 3 tahun. Justru malah sekarang berdiri sendiri, aku punya manajemen sendiri dan tidak tidak terbatas kemanapun aku pergi. Maksudnya misalnya tiba-tiba dapat tawaran di Amsterdam gitu ya, udah langsung ke manajemen aja gitu, nggak lewat manajemen yang lain, di-handle sendiri. Jadi lebih mudah ya. Ember. Kemana-mana juga ya Bu. Nggak ada potongan-potongan ya Bu. Jangan nyindir gitu dong Kak. Nggak apa-apa, santai-santai. Iya. Maksudnya, bener ya? iya pasti. Maksudnya pasti akan lebih berkembang lagi kan pikiran kita. Terus, dulu aku juga nggak bisa melupakan masa laluku. Maksudnya dari kenapa sih orang-orang selalu bertanya bahwa kenapa nama Afi tetap dipakai? Karena menurut aku ya karena gue punya kamu. Satu itu, yang kedua gue punya perjalanan panjang di situ yang orang tuh nggak ngerti. Gue pertama kali audisi Kak, kalau mau tahu, aku nyanyi di kafe jam 2 malam selesai, 2:30 aku barengan teman-temanku yang sering ikut lomba, kita ke Semarang, aku numpang mobilnya dan kita tidur di masjid. Oh, oke. Seberat itu ya perjuangannya ya? Iya, orang nggak ngerti kayak yang, kadang-kadang ada orang yang protes, kan lu artis instan gitu, cuman 3 bulan udah selesai terus lu jadi. Lu nggak ngerti perjalanan gue. Sebelum Afi pun juga, maksudnya luar biasa. Pernah. Belum ngantrinya, berapa ribu orang itu? 20.000 Kakak. Ya kamu nomor berapa waktu itu? Apanya? Waktu dipanggil audisi. Itu berapa ya? Yang di Semarang aja tuh 1.100 berapa? 1.125 kalau nggak salah. Jadi kamu ya panas-panasan, ikut-ikutan ngantri. Ular gitu jadi ular. Jadi kita masuk di beberapa ruangan kan Kak. Nah nanti di tes ini 1, tes ini 2, tes ini 3, sampai psikolog tuh kita didatengin. Jadi kita beneran yang kayak nggak cuman tes nyanyi atau dance, tapi ada psikolog tuh karena emang kita ngobrol dari hati ke hati lah dan diliatin si person dari anak ini seperti apa. Dan lu tahu nggak di AVI 1 itu gue ikutan ngantri loh. Padahal gue nggak tahu gue sebetulnya pengen jadi apa. Lu datang ke Indosiar. Lu audisi. Dan gue panas-panasan. Gue audisi dan gue nggak ngerti sebetulnya gue ini pengen jadi apa, ikutan aja gitu. AVI 1 ya? AVI 1 ya. Karena waktu itu kan kayak trial dulu Indosiar tuh mau nyoba penontonnya tuh seberapa banyak. Ternyata di AVI 1 booming. AVI 2 dihajar tambah booming. Ya waktu itu kan aku sudah menari, aku sudah ya nge-MC gitu kan. Gue merasa karena waktu itu yang dicari itu bakat gitu, bukan penyanyi kan. Jadi gue merasa gue bakat nih, gue ikutan. Sempet sih. Dan ternyata zong. Aman, lu lebih sukses sekarang kan? Nah, kamu bercerita bahwa di AVI itu adalah tonggak perjalanan kamu dan kamu mendapatkan segalanya dari sana. Betul, pernah nggak sih di perjalanan karir kamu yang sudah lebih dari 20 tahun itu mengalami masa-masa sulit? Ada lah pasti. Saat kapan? Saat pandemi. Pandemi. Kayaknya mungkin semua orang sedunia ya kayak pandemi itu beneran yang kayak kita. Jadi gini, ada satu kerjaan yang aku harusnya tuh lagi rame-ramenya banget, tiba-tiba terus semua event di stop, semua event di seluruh Indonesia. Jadi besok aku mau berangkat Jakarta gitu paginya, pokoknya besok dijemput ini segala macam, nggak boleh. Jadi di hari itu titik udah, itu beneran yang titik balik yang perasaan kemarin kayaknya gue nyanyi terus gitu, tiba-tiba yang beneran yang nggak boleh event, ya udah tahun gitu. Itu luar biasa. Itu luar biasa Kak. Stres nggak? Banget karena biasa nyanyi terus nggak nyanyi, biasa kerja terus nggak kerja. Aku tuh orangnya nggak bisa diem di tempat, terus nggak gerak kan apa yang terjadi gitu. Tapi ternyata ya memang takdirnya seperti itu. Ternyata justru malah setelah down itu up lagi, mulai ini diundang lagi, ada yang di luar negeri apa segala macam gitu. Sampai sekarang. Oh oke, luar biasa. Nah selain nyanyi, kamu akhirnya mengalami hal di mana kamu, wah ini masa sulit nih. Terpikirkan nggak sih berarti gue nggak boleh menggantungkan diri nyanyi nih? Banget ya? Banget. Punya bisnis?
Ada, karena aku bisnis di IOEO Kak, jadi wedding organizer juga. Karena aku merasa bahwa di situ juga tantangan. Jadi ada banyak teman-teman WOIO juga ngobrol gitu kan, apa sih tantangannya. Jadi gini, kalau kita terbiasa di handle orang, maksudnya misalnya kita jadi guest star di satu kota, ya udah kita riders apa segala macam, udah kita Enak kan? enak diladenin apa, tapi kan tantangan hidup tuh nggak ada. Oke. Jadi begitu kita menyelesaikan satu event, misalnya entah wedding, entah apapun itu, kepuasan batinnya tuh lebih banget menurut aku. Karena kan biasa di servis, sekarang menservis gitu loh Kak. Iya kan? Maksudnya kayak kita langsung berhadapan dengan klien, kita ngobrol maunya apa dan segala macam. Itu ternyata setelah kita melakukan itu, kemudian eventnya kita jalankan dengan sukses dan beliau bilang bahwa ih keren Mbak, makasih udah dibantu. Ini tadi acaranya sukses, kalau nggak berkat WO-nya jenengan atau IO-nya jenengan tuh nggak bisa sesukses ini. Itu tuh kayak kepuasannya kayak wow gitu. Walaupun nyanyi juga aku harus punya PR di mana aku nggak cuma nyanyi Kak. Aku tuh penyanyi yang harus pulang itu audiens nggak boleh cuma diam di tempat duduk tepuk tangan. Aku nggak mau. Kecuali kalau requestnya seperti itu. Tapi aku mau di mana orang berkesan, di mana Tia nyanyi, tapi mengentertain juga ke audiens dan segala macam, bisa ngajak mereka joget, nyanyi bareng dan segala itu lebih puas sih kalau aku jadi penyanyi. Gitu. Sejak kapan kamu menekuni bisnis WO? Baru 2 tahunan ini. 2 tahunan ini. Tapi kan hasilnya beda banget sama nyanyi. Sebenarnya iya, tapi ya itu Kak, balik lagi aku seneng challenge dalam hidup gitu. Jadi ya hidup tuh nggak boleh stuck. Gue juga punya masa pensiun dong jadi penyanyi, ya kan? Orang entertain kan nggak selamanya, masih banyak bermunculan penyanyi baru dan segala macam. Yang bisa aku pertahankan adalah gimana cara aku aku tuh nggak mau cepet puas dengan hasil. Makanya aku tuh suka yang kayak referensi lagu baru. Misalnya nih, aku di request di satu kota atau 2 kota atau 3 kota yang memang lagu-lagunya beda-beda misalnya. Nah, klien request nih lagu apa? Baru, Mbak lagu baru bisa nggak? Bisa. Pokoknya gue ajar bisa dulu. Nah, hasilnya kayak apa tapi gue ajar bisa. Gitu. Yang penting bisa. Yang penting bisa dulu. Tapi aku juga tetap kulik Kak. Jadi lagu sekarang tuh maunya seperti ini. Mereka tuh maunya modelnya seperti ini. Ada semi dangdut apa kayak madu racun apa segala macam. Itu kan ya kita harus mau belajar gitu. Bedanya apa sih nyanyi dulu dengan nyanyi yang sekarang? Kalau menurut aku sih tahun emasnya, ini point of view ku maksudnya. Masa emas lagu-lagu terbaik tuh di tahun 90-an, 2000. Aku cinta banget sama yang namanya Whitney Houston, aku cinta banget namanya Mariah Carey. Di dua penyanyi ini, inspirasiku ini, aku satuin di suaraku. Jadi aku tuh pengen bisa, jadi kayak bukan meniru ya Kak. Kalau meniru tuh nggak boleh, karena di AFI diajarin untuk tidak boleh menjadi plagiat atau peniru. Jadi lu harus, lu harus punya ciri sendiri. Dan dari dua penyanyi ini aku ambil hal-hal yang indah gitu ya dari mereka bernyanyi, akhirnya aku praktekin jadi diriku sendiri gitu. Gitu Kak. Itu cara nyanyi yang dulu. Iya. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang menurut aku kayak nggak tahu ya gen ini ya. Karena aku kadang-kadang kalau ngeliatin mereka live nyanyi nggak denger Kak. Kalau dulu karena kompetisi kan, banyak lomba segala macam dan power, artikulasi harus jelas. Kalau sekarang kan aku ini apalagi madu garam dan madu itu ya kayak orang gremeng ya, tapi nyatanya diterima. Justru makanya aku bilang penyanyi itu nggak boleh menutup mata hanya, maksudnya pede dengan ya zaman gue ya itulah yang akan diterima terus, nggak bisa. Ya seiring berjalannya waktu kan pasti akan berbeda genre lagi yang akan masuk, berbeda apapun itu, dan kita harus ngikutin itu kalau mau bertahan maksudnya. Nah, ada project baru nggak di dunia musik untuk kamu pribadi? Kemarin kebetulan kan kita ditawarin sama salah satu stasiun TV swasta juga untuk sebenarnya nggak project sama mereka, tapi lebih ke membuat orang tuh kangen nggak sih sama aku dan teman-teman AFI. Dan terjadilah. Aku sama Nia kebetulan kemarin nyanyi di Morowali. Kita bikin satu. Itu kan jauh banget. Perjalanannya ya ampun daratnya. Gitu. Gembel nggak sih? Tapi oke-nya di sana adalah karena mereka punya, jadi grand launching hotel berbintang di sana. Hotelnya bagus, Terus kita nyanyi di situ. Akhirnya kita ini nih Kak, kita bikin konten lucu-lucuan. Kita share di Instagram waktu itu dan boom, orang banyak. Itu 1 juta lebih yang nonton. Akhirnya diundang salah satu stasiun TV. Akhirnya kok malah ini lagi mau naik lagi. Lagi rame Kemarin itu Kak, datengin ini dong, datengin itu segala macam.
Tia, Nia, apa segala macam yang aku lihat. Kalau nyanyi kan udah biasa kalau mereka lihat. Justru malah momen-momen asrama Afinya ini yang diambil. Karena kemarin kita banyak ngobrol, bikin konten yang lucu-lucu, justru malah orang, aduh aku kangen diary Afi, kan dulu ada diary Afi itu. Dulu ya. Nah itu. Jadi sekarang project terbarumu. Project bersama terbaru Nia. satu, Nia Adit, terus sama kemarin si Haikal tuh kayaknya kita harus bikin single deh, kita yang bareng-bareng Afi 2 ini. Nanti Kayaknya mau bikin single next, baru? yes. Oh, udah ada lagunya? Bentar lagi, belum. Kita Tapi tunggu ya. tunggu Kita pasti. tunggu. Nanti datang ke sini barengan ya. Oh, amin Iya, Kak, mudah-mudahan ya. ya. Siap, Oke. siap. Nah, harapan Tia sendiri untuk karir Tia ke depan apa? Kan Tia udah eksis nih dari dulu, udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun Tapi lebih, ya, Bu. harapannya sampai ke Iya. depan dong. Kalau aku nyanyi tuh memang sampai aku menutup mata. Maksudnya gini, orang terdekatku juga support. Orang-orang yang sayang sama aku juga banyak, dan sampai detik ini tuh ada kan namanya Tianis, jadi itu perkumpulan fans gitu. Fansnya Tia. Dan mereka juga masih mensupport sampai detik ini. Jadi kalau nyanyi, kepenginku sih sampai benar-benar aku udah benar-benar yang nggak bisa nyanyi Nggak lagi. bisa Jadi nyanyi seumur hidupku kalau bisa gitu. Oke. Dan ke depan aku pengen punya konser tunggal. Pasti setiap penyanyi punya cita-cita Mimpinya itu Mimpinya ya. itu. Mudah-mudahan Oke. sih bisa terwujud secepatnya. Oke, gitu. kita doakan ya. Nah, sebelum Yes. masuk ke segmen berikutnya, kamu mungkin ada ingin yang disampaikan kepada penonton Fix Mantap hari ini? Apa ya, pokoknya ngikutin perjalanan karirku aja, soalnya masih panjang. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak, siapa tahu penontonnya Fix Mantap banyak yang dulu support Afi sampai Yes. detik ini. Salah satunya aku. SMS terus. SMS. Terima kasih sudah SMS. Aku bisa nuker apa? Lagu aja ntar aku tuker. Terima kasih banyak. Pokoknya aku sih berharapnya Fix Mantap lebih banyak lagi subscribernya. Amin. Terus lebih banyak lagi tayang-tayang yang mengedukasi. Amin. Karena nggak cuma orang seni aja ya Kak, di sini banyak yang Iya. datang dari segala profesi. Iya, Jadi itu benar. yang bisa diambil. Sisi positifnya ambil, sisi negatifnya ya kita cuma bercandaan kok. Nggak Iya, hiburan. berniat untuk hiburan, nggak berniat untuk menyakiti hati Enggak, orang. enggak, kita Jadi hanya semoga berhibur. sukses aja sih Fix Mantap. Amin. Doanya Seneng luar banget diundang di biasa. sini. Thank Oh, you. thank you juga ya. Nah, oke, sekarang masuk ke short question. Aduh, Ya. ini. Jawab dengan singkat, padat, dan cepat. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Panggung daerah atau kota besar? Kota besar. Pop atau dangdut? Pop. Akustik atau full band? Full band. Jadi Yes. juri atau coach? Coach. Idealis atau realistis? Realistis. Lupa nada atau lupa lirik? Lupa lirik. Lupa lirik. Oke, Lirik. yang berapa? Suka gunung? Suka gunung. Pantai gak suka ya? Pantai suka juga, Ah. tapi maksudnya kalau gunung tuh dingin. Oh, oke. Pantai itu lebih ke keindahan alam sih. Indah ya. Suka Dua-duanya suka aktivitas luar juga ya? suka aktivitas luar juga. Suka ya. Oke, panggung daerah atau kota besar? Kota besar Oh. karena cuannya lebih besar. Enggak. Oke, tapi kalau bertanya aja kota besar atau luar negeri? luar negeri. Enggak, selain pengalaman dapat duit, Bo. Dapat duit terus jalan-jalan ya, Jalan-jalan, pengalamannya bener. nambah ya. Oh, oke. Pop atau dangdut? Pop, ya. karena emang basicnya aku lahir di pop. Dari pop, akustik atau full band? Full band karena setiap kali aku nyanyi, kalau diiringin akustik tuh kayaknya lebih kurang karena kan powerku gede kan. Jadi kalau powernya full kenceng band ya dia ya. itu lebih mantep aja gitu. Oke, Iya. jadi juri atau coach? Aku coach karena sampai detik ini aku banyak membantu anak-anak kecil. Kebetulan di sekolahnya anakku tuh ada ekstrakurikuler yang aku tambahin sendiri. 0 rupiah aku nggak minta apapun, Oke. tapi niatku adalah sharing ilmu yang aku dapat selama aku bernyanyi. Jadi emang aku pengen anak-anak tuh next generasinya tuh Jadi punya penyanyi yang oke, dan itu untuk Indonesia sih, bukan untuk diriku sendiri gitu Untuk generasi maksudnya. muda Yes, ya. generasi muda sekarang Oke. terutama. Idealis atau realistis? Realistis lah Kak, aku tuh nggak yang idealis amat sih. Maksudnya semua Nanti aja orang kalau udah kaya raya Ember. banget dari idealis ya. itu punya standar sendiri, maksudnya Iya. kayak aku nggak mau jadi orang yang susah aja, maksudnya kayak realistis aja lah. Wes. Realistis Karena- aja ya. Lupa nada atau lupa lirik? Aku mending lupa lirik, karena kalau nada kalau udah tepat, misalnya pun lupa lirik, gue bisa yang lempar ke penonton. Oke. Kalau nada itu udah nggak bisa beneran, nada harus kita yang benerin. Tapi Oke. kalau lirik, ya gue bisa lempar ke penonton. Lupa kayaknya, oke, ya semua nyanyi. Kan Pernah? gitu kan? Pernah kejadian seperti lah itu? Kak. Sering? Nggak sering juga. Tapi beberapa kali pernah. Pernah punya pengalaman yang paling berkesan di show kamu itu di mana?
Pengalaman bagus apa enggak nih? Dua-duanya ya? Ya, pengalaman yang bagus dulu deh. Yang bagus dulu aku pertama kali waktu ditelepon terus nyanyi di luar negeri itu sih. Itu Maksudnya, luar biasa ya. Itu luar biasa karena gini, orang nabung untuk liburan ke luar negeri, tapi gue kerja dapat duit dan gue bisa jalan-jalan dengan, walaupun tantangannya adalah bahasa kita beda apa segala macam, tapi justru itu yang malah apa ya Kak, itu jadi nambah poin plus untuk profilku juga gitu kan. Misalnya KBRI dari KBRI 1 ke KBRI negara yang lain itu pasti pakai Tia aja apa segala macam, itu juga di profile aku bagus. Jadi sampai detik ini mungkin alhamdulillah masih sering diundang ke luar juga. Alhamdulillah. Nah, kalau pengalaman nggak asiknya Jatuh di panggung. kapan itu, di mana? Grand final AFI, lu lihat nggak Kak? Lu kalau lihat ya bener-bener ya, waktu aku jadi orang tuh bilang, lu sih dapat mobil kaget tuh. Enggak, jadi pas diumumin pemenangnya adalah Tia Afi, dapat mobil kan, gue dapat ini, oke lah. Habis itu menuju puncak, aku tuh nggak ngerti sebelah kiri itu ada kayak kertas karton gede gitu, yang licin, yang notabene panggung udah licin dikasih kertas itu. Nah pas aku ke kiri jatuh dan itu pas on kamera. Wow. Se-Indonesia ngeliat aku jatuh. Sebenarnya sakit kagak tapi malu, yes. Tapi Se-Indonesia enggak, nonton itu kok. sebetulnya salah satu trik kamu biar nggak melupakan nggak sih? Tapi gua mau jatuh lah. Kadang kan ada orang yang bikin gimmick gitu. Enggak. Nah, kalau yang bedanya yang dulu, kompetisi yang dulu dan sekarang adalah, sorry itu saya bukan apa-apa, tapi kalau yang sekarang banyak gimmick Kak. Jadi kadang-kadang kalau dulu tuh orang nyanyi langsung dinilai, selesai. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak gimmick apa segala macam. Aku nggak ngerti, itu mungkin salah satu ini penonton juga suka ya. Tapi kalau dulu memang beneran di hari AFI itu nggak ada yang gimmick-gimmick. Jadi kalau misalnya lu nangis, lu dihukum apa segala macam, ya itulah yang terjadi di situ. Terjadi. Yes. Oh, itu jadi bedanya dulu dan sekarang ya. Menurut aku ya. Oh, oke. Jadi natural itu ya. Natural dong, Bo. Lo nggak mau dong jatuh, gue enggak. Enggak, untung waktu itu jatuh jadi enggak ini. Kalau sekarang Malu banget. Malu banget gue. aduh, Tia, seru banget hari ini ya. Thank you, Itu Kak. loh. Thank Dan luar biasa sekali dari Solo langsung dari bandara langsung ke sini. Ini yes. thank you banget, perjuangannya luar biasa. Sama-sama. Sampai bawa-bawa koper segede itu. Eliminasi gue. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Amin Kita ya Allah. ngobrol-ngobrol lagi banyak Yes, ya. pasti. Oke, nah Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol sama si Tia. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kalau orang bilang Tia ini sebetulnya profesinya apa sih? Penyanyi, tapi kok WO juga. Ya. Nah, sebetulnya kamu lebih senang dibilang profesi sebagai penyanyi atau seorang pengusaha? Sebenarnya dua-duanya iya, tapi aku lebih ke penyanyi sih. Penyanyi. Yes, imageku yang udah nempel banget. Oh, Tia yang nyanyi itu ya. Tadi ibu-ibu ada yang di bandara kan, Mbak, tiba-tiba suaranya bagus banget, ibu ini lihat di mana? Beneran. Terus masih ada yang inget masih, ya? Alhamdulillah masih Kak, sampai sekarang. Jadi mungkin kebanyakan saat itu memang ibu. Kalau sekarang jadi ibu-ibu gitu ya, kan. dulu masih jadi, muda lah. Dulu masih muda. Oke, jadi gitu. fansnya memang Nyanyi. Oh, nyanyi Yes, ya. yes. Oke, ya fix mantap, seorang Tia Afi adalah seorang penyanyi. Ya. Jadi WO-WOan bisnis itu adalah sampingan. Sombong. Oke, fix mantap, itu dia ngobrol kita yang seru banget bareng Tia Afi, dan kita berharap akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Ya. Mudah-mudahan. Tia nggak bosan kan? Nggak akan pernah bosan. Oke. Harus undang lagi, awas kalau enggak. Oke, Sobat Mantap, jangan lupa untuk terus ikutin kita di podcast Fix Mantap di YouTube-nya Media Tata Logam. Yes. Gak kuku, au au.